ibadah kita mulai sore ini. Sebelum kita memulai ibadah, saatnya kita saat teduh. Saatnya teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 10, 1 sampai 2. Sebentar lagi. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia. Datanglah berilah musikmu bergau, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan segala kuasa padanya, rakyat kasihnya yang aman mendukung anaknya. Tiada terberi yang kepadamu diberi, tanda itu tawasa. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-soraklah bagai Allah, hai seluruh bumi, mazmurkanlah kemuliaannya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah betapa dahsyatnya segala kerjaanmu, oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuh-musuhmu tunduk jimat padanya. Haleluya. Kita berdoa, ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, firman-Mu mengatakan bahwa kami menderita dan mati bersama-sama dengan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya kami bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Ajarlah kami menuruti kehendak-Mu, teguh dalam iman, serta penuh pengharapan akan kebangkitan dan kemuliaan yang kelak Tuhan berikan kepada orang percaya kepada-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 240 hanya ayat 1. Pengakuan dosa. Mari kita merendahkan diri kita untuk mengaku dosa kita. Ya Bapa kami yang di surga,
Allah yang maha kasih kepada kami orang hina, kami orang berdosa ini datang ke hadapan-Mu untuk mengaku dosa-dosa kami. Karena kamu sering melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami sepatutnya kena hukum-Mu, tetapi Engkau panjang sabar. Kami tidak binasa ya Tuhan, kasihanilah kami, janganlah Engkau menghukum kami. Hapuskanlah dosa kami karena darah-Mu yang telah dicurahkan di Golgota. Amin. Janji Allah kepada pengampunan dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 29 1-2. Pembacaan firman Tuhan yang diambil dari Efesus 5 ayat 15-21 yang kita bacakan secara responsoria, dan nanti ayatnya yang terakhir ayat 21 kita bersama-sama mengucapkannya. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini, yang terambil dari Efesus 5 ayat 15-21. Kita baca secara bergantian. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan gunakanlah waktu yang ada, karena hari ini adalah jahat. Sebab itu jangan kamu bodoh, tetapi usahakan supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus pada Allah dan Bapa kita. Kita bersama-sama. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 406 1-2. Ya Tuhan bimbing aku.
Marilah kita mengaku iman percaya kita sebagaimana saudara seiman seluruh dunia. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang kelak dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 363 ayat 1. Bagi Yesus kuserahkan. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku, buat hidup miliknya. Bagi Yesus semuanya, waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Renungan situasional yang diambil dari 1 Tawarik 16 ayat 1-36 dibacakan salah satu anggota. Renungan situasional. Jadi lebih dulu saya akan membacakan Tawarik 16 ayat 1-3. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Biarlah gemur laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang ada di atasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorak di hadapan Tuhan. Sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan katakanlah, selamatkanlah kami ya Tuhan, Allah penyelamat kami. Dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus dan bermegah dalam puji-pujian kepada-Mu. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan amin. Puji Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, pada saat ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk berkumpul bersama keluarga walaupun dalam situasi wabah COVID-19. Mungkin dalam keadaan seperti ini, sebagian dari kita telah kehilangan sukacita, kehilangan harapan. Lalu, apakah di tengah situasi seperti itu kita masih sanggup bersorak-sorai dan bersyukur? Jika kita lihat Ayub memuji Tuhan meski mengalami penderitaan. Daud ketika dikejar hendak dibunuh oleh Saul dan terjebak dalam gua, dia memuji Tuhan dan berpasrah. Paulus dipasung dalam penjara, doa dan menyanyikan pujian kepada Tuhan. Dari ketiga tokoh tersebut boleh kita kutip bahwa dalam segala situasi apapun, meski berada dalam kesulitan dan seakan tidak mungkin untuk dilalui,
Allah tetap menyertai umatnya. Kita juga tahu bahwa bagaimana penderitaan umat Israel ketika mengalami peristiwa yang telah mencekam kehidupan. Tetapi mereka tetap berseru memanggil Allah sehingga memperoleh pertolongannya. Di nas ini kita telah melihat bahwa Daud dan umat Israel bersorak-sorai dengan nyanyian penuh syukur mengenal tabut telah tiba di Yerusalem. Tabut berupa tanda kehadiran Allah di antara umatnya. Ini berupa hasil yang diperoleh Daud dan umat Israel karena berseru kepada Allah, dan juga sebagai gambaran yang mengajak seluruh umat untuk membangun mesbah syukur kepadanya, meninggikan nama Tuhan atas pertolongannya bagi orang-orang yang takut kepada Tuhan. Penuturan Daud. Ucapan Daud sebagai bentuk syukuran kepada Tuhan, keberpihakan Tuhan atas pertolongannya bagi Daud bukan hanya dirasakan oleh tingkatan manusia saja, tetapi dalam ayat ini disampaikan bahwa langit dan bumi turut bersukacita dan bersorak-sorai, bahkan mengakui Allah sebagai Raja atas bumi ini. Bahkan gunung, laut, dan pepohonan mengambil tempat untuk bersukacita atas kasih karunia Allah. Pembebasan dan penyelamatan serta karyanya bagi setiap insan menggugah kita untuk semakin menyadari bahwa Allah penuh kasih karunia. Allah adalah pemegang kendali dalam hidup ini. Melalui konteks ini kita diajak dengan kesaksian Raja Daud bahwa seluruh makhluk ciptaannya bersyukur atas karunia Tuhan. Gambaran kerendahan hati Daud. Sekalipun Daud seorang raja, namun dia tetap merendahkan hatinya di hadapan Allah. Baginya dia tidak lebih daripada yang memohon belas kasihan untuk menyelamatkan mereka dari musuh. Keadaan itu membuat seolah-olah mereka tidak berdaya. Daud merendahkan dirinya kepada Tuhan dan memohon keadilan serta keselamatan agar musuh-musuh terluputkan dari mereka yang memohon kepada Allah. Menunjukkan bahwa kita adalah orang yang lemah, perlu pertolongan, membutuhkan pembelaan, keajaiban. Dengan begitu nama Allah dipermuliakan dan mengakui bahwa Allah layak dipuji untuk selama-lamanya. Kita dapat menjadikan Daud sebagai teladan dalam kehidupan kita di dalam situasi kehidupan yang penuh liku-liku, terutama pada masa sekarang ini adanya COVID-19. Janganlah kiranya situasi ini merusak harapan kita. Upaya yang boleh kita lakukan adalah mendekatkan diri kepada Allah agar selalu di dalam penyertaannya. Dan dari penyertaan Tuhan kita boleh senantiasa untuk mengucap syukur sesuai dengan minggu kita, yaitu minggu dilatih. Orang-orang yang bersorak-sorai karena hidupnya dibebaskan, diselamatkan, dan beban beratnya akan berakhir. Dengan begitu, marilah kita bersyukur dengan mengingat bahwa berbagai perbuatan Tuhan yang terjadi atas hidup kita. Apa yang telah Tuhan lakukan membuktikan bahwa Ia terus-menerus berkarya di dalam hidup umatnya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kepada Bapa, di mana pada sore hari ini Engkau mengucapkan kami, dan pada saat ini Bapa kami sudah kebaktian di rumah ini Bapa, biarlah kebaktian kami ini berkenan di hadapan-Mu Bapa, biarlah yang sudah kami dengar sebagian dari firman Bapa menjadi rema dan pegangan dalam menjalani kehidupan kami ke depannya Bapa. Kami tahu saat-saat ini saat-saat yang begitu sulit Tuhan Yesus, saat-saat yang menakutkan, tapi kami sungguh yakin dan percaya Bapa pasti Tuhan menuntun dan memperkuat kami, memberi kami pengharapan yang lebih lagi untuk menjalani kehidupan kami Bapa. Kami yakin Tuhan tidak meninggalkan kami dalam situasi seperti ini, dan juga ya Tuhan untuk kehidupan kami ke depannya, tolong kami Bapa, tolong kuatkan kami Tuhan Yesus. Biarlah penyakit yang lagi
viral ya Tuhan dalam kehidupan di Indonesia, lebih pandemi udah di dunia Bapa. Engkau hapus dari muka bumi ini dan kehidupan kembali normal seperti biasanya Tuhan. Dan untuk kedepannya juga Bapa, tetap Engkau tambahkan kesehatan, tambahkan rezeki kepada kami Bapa. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan Yesus. Terimalah itu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 408 1-2 sambil persembahan kita kumpulkan. Jika Dia bantuku.